keimanan. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan pandi-pandi ketuhanan. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atas dasar inilah tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah sebagai kunci masa depan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami dan diterjemahkan oleh syarih tilawah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah tepat di kota Mekah di negeri Saudi Arabia. Menurut Dr. Muhammad Al-Hashari di dalam tafsir menjelaskan bahwa kondisi bangsa Arab Saudi sebelumnya bukan hanya tidak mampu membaca dan menulis, tetapi mereka benar-benar terjerumus pada lembah zaman jahiliyah. Secara total, pemotretan merajalela, perzinaan menjadi suatu budaya, hukum riba pun menjadi peradaban. Mabuk-mabukan, orang kaya menindas orang miskin, orang kuat menghantam orang lemah, orang kuat menjadi budak nafsu setan. Bahkan hadirin yang lebih mengerikan lagi, ketika lahir bayi perempuan, mereka menguburnya hidup-hidup tanpa mendengar hisab tangisan, jeritan maut dari sang bayi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Setelah itu Rasul lahir sebagai innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sungguh Rasul lahir sebagai sosok pemimpin yang arif lagi bijaksana, mencintai umat dengan hati dan jiwa. Ummati, ummati, ummati. Itulah yang dikatakan Rasul saat sakitnya menjelang wafat. Hadirin, betapa Rasul mencintai kita, betapa Rasul mengkhawatirkan kita kembali ke zaman jahiliyah. Sebagai salah satu bukti kecintaan kita, sebagai salah satu bukti kerinduan kita, kami mengajak para hadirin untuk bersama-sama melantunkan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik
عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وساهي من الضر وضعفا ذنوب الله وساهي من الضر وضعفا ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Semoga dengan lantunan sholawat tadi kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Dialah yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya.